誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai kelanjutan cerita dari manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu chapter 274. Walaupun mungkin sebagian dari kita sudah tahu mengenai jalannya alur cerita dari manga Bakuatam ini, karena sejak hari Sabtu kemarin sudah banyak sekali bocoran full chapter yang keluar. Namun meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton video ini sampai habis. Karena pada chapter ini, akhirnya misteri mengenai kekuatan Dark Impulsivity milik Mikey akan terjawab secara menyeluruh. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 274 berjudul No Holding Back. Atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah tidak perlu ditahan lagi. Kalimat singkat ini sebenarnya adalah sebuah idiom dalam bahasa Inggris yang memiliki makna sebagai berikut. Ketika kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, maka kita harus menyelesaikan kegiatan tersebut sampai tuntas dengan cara mencurahkan tenaga kita secara maksimal tanpa perlu ada yang harus ditahan lagi. Pada awal chapter, kita pun langsung disuguhkan dengan potongan cerita kilas balik dari Shinichiro Sano dan juga Hanemiya Kazutora. Di mana pada momen itu, tepat pada tanggal 13 Agustus tahun 2003, nampak Shinichiro Sano yang sedang berjalan sendirian ke tempat di mana dirinya bertemu dengan sosok paman misterius yang telah dia bunuh pada garis waktu sebelumnya. Menariknya, ternyata setelah sampai di lokasi, Shinichiro Sano tetap tidak bisa menemukan sosok dari paman misterius itu lagi pada garis waktu yang baru ini. Menyadari hal itu sebenarnya Shinichiro Sano sempat khawatir dan bertanya di dalam hatinya, entah kenapa sampai hari ini aku masih belum bisa menemukan paman misterius itu dimanapun. Namun karena tidak mau ambil pusing, Shinichiro pun akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke bengkel karena ada sesuatu hal yang ingin dia berikan kepada Mikey menjelang hari ulang tahunnya. Nah, mulai dari sinilah, semua rangkaian kejadian buruk yang sudah sama-sama kita ketahui akhirnya kembali diceritakan di dalam sudut pandang Shinichiro Sano. Intinya, tepat ketika Shinichiro Sano sampai di bengkel, tiba-tiba saja dia pun mendapati bahwa pintu bagian belakangnya sudah dijebol oleh seseorang yang memaksa masuk ke dalam bengkel itu. Karena penasaran, Shinichiro pun tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam bengkelnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun ketika dia sampai di dalam, tiba-tiba muncullah sosok misterius tepat di belakang Shinichiro Sano yang sedang mengayunkan kunci Inggris dan berniat untuk menghantam kepala Shinichiro Sano saat itu juga. Akibatnya, Shinichiro Sano yang tidak siap pun harus menerima takdir buruk yang sama dengan paman misterius yang telah dia bunuh sebelumnya pada garis waktu yang pertama. Di momen terakhir ini, Shinichiro Sano pun seketika teringat dengan semua ucapan dari paman misterius sesaat sebelum dirinya meninggal, bahwa semua hal yang terjadi kepada dirinya adalah sebuah karma atau sebuah bayaran atas semua hal yang telah dilakukan sebelumnya kepada orang lain. Nah, mulai dari sanalah kutukan mengenai kekuatan Dark Impulsivity perlahan-lahan mulai terbongkar. Karena setelah membunuh Shinichiro Sano, sekarang giliran Hanemiya Kazutora lah yang ikut terpengaruh dengan kekuatan Dark Impulsivity. Ditambah, Kazutora pun mendapatkan semua ingatan masa lalu Shinichiro Sano yang ada pada garis waktu sebelumnya. Hingga pada akhirnya Kazutora di momen itu pun tanpa sadar berkata bahwa semuanya adalah salah Mikey. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kini cerita dari manga Tokyo Revengers pun kembali ke medan tempur antara geng Toman generasi kedua melawan geng Katomanji. Di mana pada momen itu terlihat Mikey versi Dark Impulsive yang langsung meneruskan cerita dari Wakasa mengenai kematian dari Shinichiro Sano. Takemichi, beberapa hari setelah kau mendapatkan kekuatan untuk melintasi waktu dari kakakku, tiba-tiba saja Shinichiro Sano mati karena tidak sengaja terbunuh oleh Kazutora. Mendengar ucapan dari Mikey tersebut, seketika seluruh orang yang ada di medan tempur ini pun menjadi sangat terkejut. Baik itu dari anggota geng Toman generasi kedua yang sudah mampu bangkit kembali, maupun dari anggota geng Katomanji. Bahkan pada panel panjang ini, kita pun diperlihatkan secara rinci semua orang yang sudah mampu berdiri satu kali lagi. Mulai dari Mitsuya dan Hakai, Chifuyu, Pachi dan Peihan, Kawaragi Senju, Taiju Shiba, Sota dan Naoya Kawata, Koko dan juga Inui, serta keempat orang anggota divisi satu lainnya, yaitu Akun, Takuya Makoto, dan juga Yamagishi. Sedangkan pada kubu geng Katomanji terlihat Wakasa, Benkei, Mochizuku Kanji, Shion Madarame, dan tentunya yang terakhir adalah pasangan bersaudara yaitu Ran serta Rindo Aitani. Pada panel selanjutnya dengan penuh rasa kesedihan, Mikey pun kembali melanjutkan semua ucapannya dengan berkata seperti ini. Kutukan milik Shinichiro muncul karena dia telah membunuh pelompat waktu sebelumnya. Itulah yang menjadikanku memiliki kekuatan Dark Impulsive.
Kutukan ini juga tanpa sengaja akan mempengaruhi semua orang yang ada di sekitar Shinichiro Sano. Itulah yang membuat Kazutora menjadi kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan malah dengan tega langsung membunuh Shinichiro. Semua karma dan kutukan itulah yang saat ini sedang aku tanggung sendirian. Intinya, kekuatan Daki Impulsif terlahir karena semua perbuatan Shinichiro Sano di garis waktu sebelumnya. Sebagai ganti dari nyawa Mikey dan Paman Misterius yang telah dibunuh oleh Shinichiro. Tidak hanya sampai di situ, karena pada momen selanjutnya Mikey pun kembali melanjutkan sebuah perkataannya kepada semua orang yang ada di medan tempur ini, sambil menahan rasa sakit dan mencengkram erat dadanya sendiri. Asal kau tahu saja Takemichi, kekuatan Daki Impulsif ini terus-menerus memakan jiwaku. Bahkan semakin hari, dorongan untuk berbuat kejahatan pun semakin tumbuh kuat di dalam diriku, sehingga aku pun kesulitan untuk mengendalikannya lagi. Itulah yang membuatku menjauhi semua teman-temanku, karena saat ini aku tidak punya pilihan selain harus hidup seorang diri untuk menanggung semua karma dan kutukan dari Shinichiro Sano. Mendengar semua fakta yang diucapkan oleh Mikey secara langsung, seketika semua orang yang ada di dalam medan tempur ini kembali terkejut dan juga syok berat. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa selama ini Mikey harus terus menanggung semua beban berat di pundaknya dengan seorang diri. Pada panel selanjutnya, Mikey yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit di dadanya pun akhirnya kembali berkata, "Lihatlah Takemichi, bahkan sampai sekarang kekuatan kegelapan ini masih terus mencoba keluar lagi untuk mengendalikan diriku." Mendengar semua ucapan Mikey tersebut, Takemichi pun dengan cepat langsung meresponnya. "Dengar Mikey, mulai saat ini kau tidak perlu menahan kekuatan Dark Impulsivity atau kekuatan kegelapan yang ada di dalam dirimu lagi. Asal kau tahu saja, geng Tokyo Maji generasi kedua kami buat hanya untuk menyelamatkanmu. Jadi tolong keluarkanlah semua kekuatan kegelapan yang selama ini selalu tersimpan di dalam lubuk hatimu." Tidak hanya sampai di situ, pada panel selanjutnya Takemichi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Tenang saja Manjiro, kau tidak perlu khawatir, karena aku mempunyai kekuatan dari kakakmu untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Apalagi saat ini aku pun dapat membaca semua pergerakan serta seranganmu. Jadi aku sangat yakin sekali bahwa kali ini aku pasti dapat mencapai sesuatu yang sebelumnya tidak bisa aku lakukan. Ya, entah apapun itu, saat ini hanya akulah satu-satunya orang yang bisa melakukan semua itu. Dan hanya aku sajalah orang yang bisa mengalahkanmu sekaligus menyelamatkanmu." Mendengar semua ucapan dari Takemichi, seketika suasana medan tempur pun menjadi sangat hening. Karena semua orang, baik kawan ataupun lawan, menjadi sangat terharu setelah mendengar semua pidato panjang yang telah diucapkan oleh Takemichi kepada Sano Manjiro. Bahkan Wakasa yang sebelumnya berniat untuk membantu Mikey pun tiba-tiba saja langsung terdiam tanpa bisa mengucapkan satu patah kata pun. Begitu pula dengan Harucho Sanzu, di mana pada momen ini akhirnya Takemichi mampu menyentuh hati dari Harucho Sanzu dan seketika membuatnya sadar bahwa walaupun memiliki cara yang berbeda, namun ternyata Sanzu dan Takemichi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama berniat untuk menjaga Mikey dan juga melindungi Mikey. Oleh karena itu, pada satu panel yang sama ini, air mata dari Sanzu pun tiba-tiba mengalir dengan deras membasahi pipinya. Yap, kalian gak salah lihat dan juga tidak salah dengar. Seorang Harucho Sanzu yang terkenal dengan kebrutalannya akhirnya bisa menangis lagi untuk pertama kalinya. Momen pun kini berpindah. Pada akhir chapter 274 ini, Takemichi pun kembali mengucapkan sebuah kalimat penting sambil mengepalkan tinjunya ke arah Mikey versi Dark Impulsive. "Keluarkanlah semuanya Mikey, biarkan dirimu dikendalikan oleh kekuatan kegelapan itu seutuhnya. Karena aku pasti akan menghancurkannya saat ini juga." Mendengar semua ucapan dari Takemichi barusan, Mikey pun akhirnya bisa sedikit tersenyum lagi. Sambil menutup matanya, dia pun dengan pasrah mempercayakan semuanya kepada Takemichi dengan berkata seperti ini. "Takemichi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku melepaskan semuanya sekaligus." Dan pada panel selanjutnya, akhirnya musuh terkuat sekaligus musuh terakhir dari Hanagaki Takemichi dimunculkan secara langsung oleh Ken Wakui. Di mana tepat ketika Mikey sudah menutup matanya, tiba-tiba muncullah sebuah entitas sempurna dari kekuatan kegelapan atau Dark Impulsivity yang selama ini ada di dalam tubuh Sano Manjiro. Dari satu panel ini nampak sangat jelas sekali bahwa seluruh tubuh dari Sano Manjiro sudah diselimuti seutuhnya oleh kekuatan kegelapan itu. Yang artinya, mulai dari sini maka pertarungan antara mereka berdua akan berlangsung sangat serius dengan mencurahkan seluruh tenaga mereka sampai titik darah penghabisan. Melihat amukan dari Mikey versi Dark Impulsive, Takemichi pun sama sekali tidak gentar dan malah dengan tenang berkata seperti ini. "Mari kita akhiri semua ini untuk selamanya." Wow, menarik banget bukan?
Ternyata panel di mana Takemichi mengepalkan tinyunya dan juga panel ketika Maiki mengamuk adalah panel yang terakhir. Jadi, untuk bisa melihat kelanjutan pertarungan serius antara kedua manusia terkuat di dalam dunia berandalan ini, kita masih harus sabar menunggu sampai chapter 275 terbit secara resmi di Jepang pada hari Selasa depan. Oh iya, pada halaman terakhir ini terdapat sebuah kalimat menarik dari pihak editor Tokyo Revengers, yaitu Maiki mempunyai kutukan kegelapan yang dapat mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Itulah alasan kenapa Maiki dengan sengaja menjauhi semua teman-temannya. Sekarang waktunya bagi Takemichi membuat kutukan Maiki menghilang untuk selamanya. Nah, itulah semua alur cerita lengkap dari manga Bokuotam Tokyo Revengers chapter 274. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Bokuotam. やれやれだわ。